We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Janiago dari SMK Negeri 4 Padang Sidimpuan. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk anak-anak ibu semua. Siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa, guys. Alhamdulillah. Ternyata di masa era pandemi saat ini kita masih berada dalam kesehatannya, dan ibu harapkan untuk kedepannya ini tetap terjaga. Dan jangan lupa ya, ikuti terus protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga adalah betul sekali, mencuci tangan. Oke anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, ada baiknya untuk mengambil berkat. Seperti biasa kita memulainya dengan doa ya. Silakan ketua kelas pimpin doa pembelajarannya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Kepada guru kita beri salam. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang semua. Silakan kembali. Oke, biar lagi semangat, yang kuasa silakan tunjuk tangannya ya. Oke, siapa ya? Di kelas mana? Grace Asia. Monica. Ada, Bu. Verika. Bu. Rima. Bu. Rosmila. Wulandari. Salima Putri. Rahel Amanda. Mary. Izin pulang lagi. Belakang, Bu. Pulang kampung ya, karena benar besok hari raya ya. Oke, kita maklumi. Dewani? Iya. Talisa? Satu, Bu. Iya. Talisa sakit? Beberapa hari sakitnya? Beberapa hari, Bu. Beberapa hari ya. Buatkan yang ketiga, kalau Talisa pun hadir, ya silakan jenguk ya. Jangan lupa sampaikan kirim salam ibu dan bapak oleh-oleh buat Talisa ya, biar Talisa sembuh. Dan kita lanjutkan kembali materi pelajaran kita. Kalau tidak salah minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa ya? Iya, tentang jurnal umum. Ada yang masih ingat apa itu yang disebut dengan jurnal umum? Iya, silakan mulai tadi. Jurnal umum adalah catatan dari setiap transaksi keuangan yang terjadi selama perusahaan beroperasi. Iya, tepuk tangan dulu buat teman tadi. Iya, itu untuk mengawali saja ya. Kita lanjut kembali materi pelajaran kita hari ini ya. Oke, materi pelajaran kita hari ini adalah tentang posting jurnal umum ke buku besar. Ya. Jadi, yang menjadi KD dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah KD 3.3, yaitu menerapkan posting buku besar untuk perusahaan jasa. Kemudian KD keterampilannya 4.3
ketiga adalah melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Jadi yang kita bahas di sini adalah tentang perusahaan jasa. Masih ada perusahaan dagang, masih ada posting untuk perusahaan manufaktur. Tapi itu nanti akan kita bahas di semester berikutnya. Kemudian, anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui tahapan pembelajaran model problem based learning dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama sekali adalah menjelaskan prosedur posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa dengan percaya diri. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk daripada buku besar. Dan yang ketiga adalah menyerahkan pencatatan jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa dengan tepat. Dan yang keempat adalah melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa dengan baik dan benar. Jadi harapan ibu nanti selepas kita proses pembelajaran, maka anak-anak ibu semuanya sudah bisa melakukan posting ke buku besar ya. Oke, sebelum kita lanjut kembali pelajaran kita, ada baiknya kamu simak dulu ya video penguatan pembelajaran pada link YouTube berikut ini. Perhatikan dulu dengan seksama. Kira-kira gambar apa saja yang ada di slide tersebut? Gambar apa ya? Iya, ada gambar ulang ternyata. Kemudian gambar apa lagi? Amplop ya. Kemudian untuk uangnya. Uangnya gimana itu? Amplop ya, lalu kita apa? Iya, bola ya. Oke, perhatikan di amplop ibu lihat ada tulisan ya. Coba kamu baca dulu tulisannya itu apa saja. Silakan mulai dari depan. Baca nak, kamu lihat saja ya. Ada personal ya. Iya, selanjutnya ada apa lagi? Ada gift. Ada gift. Terus ada apa lagi? Shopping. Ada shopping. Kemudian? Ya, ada food. Lanjut. Ada school. Terus ada apa lagi? Food. Iya. Kemudian? Pendidikan. Lanjut. Transportasi. Ya. Itu sekalian kuliah ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggris sudah tahu semuanya ya? Sudah ya? Kalau dia personal apa? Personal itu berarti berwarna sendiri ya. Kalau gift berarti adalah kado ataupun hadiah, sama ya. Shopping itu belanja ya. Kemudian food, makanan ya. Lanjut, sekolah. Ya, sekolah itu sekolah. Lanjut, pendidikan. Iya, pendidikan itu obat-obatan ya, rumah yang obat-obatan, masalah sakit ya. Ada transportasi di sini ya. Jadi kenapa sih dipanggil? Masalahnya adalah masalah nomor yang sudah dibayangkan di papan. Tidak lain adalah di sini kalau kita lihat dengan jelas sekali bahwasanya uang-uang yang ada di dalam uang-uang yang kita miliki itu sebenarnya itu bisa kita kelompokkan ke dalam kelompoknya masing-masing sesuai dengan penggunaannya. Jadi pada orientasi masalah yang ada di sini, ini uangnya bisa dimasukkan ke dalam kelompok. Kemudian angka itu ditandai ya, yang namanya kali ulangan ya, ada sampai ada gift ya. Berarti ini adalah penggunaan uang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya orang tadi dari rumah menggunakan uang dengan cara yang seperti ini, yang bisa kita jelaskan dengan sendiri kira-kira apa? Apa yang bisa kita penggunaannya? Jadi tentunya ya, karena kamu sekolah, mungkin orang tua kamu di rumah, ya memasukkan uang sekolah kamu ke dalam amplopnya sendiri. Agar apa? Agar uang sekolah itu tidak dipakai untuk kebutuhan yang lain. Selanjutnya apa lagi yang mengenai kamu? Apa yang masuk contohnya? Bagi diri kamu sendiri. Ya, begitu tadi makanan. Kenapa makanan itu bisa masuk dalam kategori buat kamu? Kenapa kalian?
Iya, kurang transfer dana dari rumah ke sekolah. Ada lagi yang lain? Mungkin mereka bisa berikan pendapatnya kan? Atau ada lagi nggak? Shopping dulu. Iya, shopping ya. Kenapa kalian memilih shopping? Karena biasanya Bu perlu untuk belanja-belanja keperluan sekolah Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi harus ada spesialisasi pengeluaran uang ke bagian shopping. Ada pendapat yang lain? Yang menurut kamu berkenan dengan diri kamu, yang cocok dengan pengeluaran uangnya. Masih ada mungkin nggak? Saya? Medical. Berapa langsung dari medical? Karena setiap manusia itu pasti sakit dan pasti membutuhkan obat-obatan. Iya, jadi harus ada pengeluaran uang khusus untuk pembelian obat-obatannya. Jadi kalau kita bicara tentang yang namanya pengeluaran ini ya, kenapa sih Ibu lihat ini sebagai masalah di dalam proses pembelajaran kita? Yang lain adalah agar kamu bisa mengumpulkan, menghitung sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini sangat apa sekali ya, sangat berkenan sekali dengan pelajaran kita pada hari ini, yakni posting buku besar. Jadi posting buku besar itu adalah mengelompokkan akun-akun sesuai dengan jenisnya. Jadi ilustrasinya demikian ya, makanya ini yang aku ambil ya sebagai sampel. Oke, Anda selain daripada ini kita lanjut kembali ya tentang masalah buku besar. Buku besar itu tidak lain, istilah akuntansinya biasa disebut sebagai ledger ya. Ledger itu berarti buku besar. Apa sih yang dimaksud dengan buku besar? Yang dimaksud dengan buku besar tidak lain adalah kumpulan dari akun-akun yang sejenis, yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Jadi, kelompok akun ini terbagi ke dalam 5 kelompok. Seperti biasa ya, akun itu terdiri atas 5. Yang pertama adalah akun harta. Yang kedua akun utang. Ya, yang ketiga akun modal. Yang keempat akun jabatan. Ya, yang kelima akun jabatan. Iya, masing-masing kita sudah tahu sendiri ya, sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Harta itu apa-apa saja jenisnya, utang apa-apa saja, modal, pendapatan, dan beban-beban. Oke, yang masih ingat yang termasuk ke dalam kelompok harta apa-apa saja? Ya, silakan Monika. Harta bagi tempat, kas, kelengkapan, peralatan, baru kita. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan buat kami. Ya, sudah betul ya. Itu termasuk ke dalam kelompok akun harta. Kita lanjut untuk akun utang. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Utang jenisnya apa-apa saja? Ya, silakan Veronica. Utang dagang dan utang lain-lain Bu. Iya, betul. Boleh ya, utang dagang dan utang lain-lain. Ada utang gaji ya, dan sebagainya. Kemudian yang termasuk ke dalam kelompok akun modal. Iya, silakan Randari. Akun modal, akun A dan akun B. Iya, modal A, modal B, dan modal C ya. Ya, mungkin A itu adalah nama seseorang ya. Oke, good job ya, bukan anak ibu semua. Kita lanjut ke akun pendapatan. Apa saja kemarin jenisnya? Iya, Grace, silakan ya. Pendapatan jasa dan lain-lain Bu. Iya, pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain. Oke, masukkan dulu ya. Lanjut nomor 5, akun bukan-bukan. Saya Bu. Iya, Devani silakan. Akun beban yaitu beban gaji, beban sewa, dan beban rumah dan Iya, lain-lain. betul sekali. Dan lain-lain nanti masih banyak lagi beban-beban yang masih masuk dalam kategori akun beban ya. Oke, kalau begitu coba ulang dulu kembali. Apa itu tadi yang masuk dalam kelompok akun beban? Silakan dulu. Terima dulu. Akun beban nak. Biaya gaji, terus biaya sewa, biaya iklan. Iya, betul sekali. Ibu masih menerangkan, ibu masih melihat buku. Fokus juga ya. Iya, fokus juga ternyata. Jadi kalau ibu waktu ibu menjelaskan, lihat dulu ibu ya. Kalau ibu sudah kerja, baru kerja. Kalau sama-sama dikerjakan itu nggak bisa ya. Harus ya satu-satu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini tadi sudah dipaparkan di dalam video pembelajaran fungsi-fungsi buku besar. Tidak ibu ulangi lagi. Kemudian peralatan yang dibutuhkan untuk pengelolaan buku besar di sini adalah alat tulis. Harus ada alat tulis ya. Kalau nggak ada alat tulis, bagaimana kamu seorang akuntan akan membukukannya ya, atau memostingnya? Kemudian ada alat hitung. Inilah enaknya zaman kalian sekarang ya. Kalau masa ibu dulu, alat hitung itu tidak boleh.
Bahkan pada saat ujian, kalkulator itu no, tidak boleh dipakai. Harus hitung secara manual. Tapi kalau sekarang tidak, harus ada alat hitung. Dan dituliskan di dalam persoalan harus ada kalkulator begitu ya. Jadi sungguh gampang sekali sekarang. Jadi ini menunjukkan bahwasanya adalah dengan adanya alat hitung ini kita harus lebih teliti di dalam menyelesaikan postingan tersebut. Kemudian harus ada format buku besar katanya ya. Dan ada bukti-bukti transaksi bila diperlukan. Ya, jadi yang mana yang merupakan format buku besar ini sudah ada digambarkan di papan tulis ya. Format daripada buku besar ya, buku besar ini dia formatnya. Nah nanti di sini juga sudah ada yang namanya format daripada buku besar itu sendiri ya. Kita lanjut. Ya, bentuk buku besar ya. Bentuk buku besar itu terdiri atas 4 ya. Oke, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Karena tadi juga sudah ada ya dalam video pembelajaran ya. Ada bentuk T, T-form, ada bentuk skondro, 2 kolom. Kemudian ada bentuk saldo tunggal ataupun 3 kolom. Dan lanjut ada bentuk saldo lengkap ataupun 4 kolom. Jadi kamu sekali ingat ya, bentuk T besar, bentuk 2 kolom, bentuk 3 kolom, bentuk 4 kolom. Bisa diulang? Bisa. Bentuk T besar, bentuk 2 kolom. 2 kolom itu sama halnya dengan skondro. Kemudian bentuk 3 kolom. 3 kolom itu sama dengan apa? Sama tuh? Dan yang terakhir tadi bentuk 4 kolom. Itu disebut sebagai saldo lengkap. Iya. Jadi masing-masing nanti sudah ada di sana ya formatnya masing-masing. T itu bagaimana, 2 kolom bagaimana, 3 kolom bagaimana, 4 kolom bagaimana. Bagaimana sih Ibu ya cara memposting ke buku besar dengan masing-masing model bentuk buku besar tersebut? Nah, semuanya caranya adalah gampang, sama saja. Hanya saja yang jadi pembeda adalah kolomnya saja. Jadi nah, untuk kali ini kita akan membahas untuk yang 4 kolom ataupun saldo lengkap. Ada yang tahu alasannya kenapa Ibu pilih saldo lengkap? Tapi nanti pada dasarnya kita akan bahas juga ya semuanya. Tapi untuk langkah awal ini saldo lengkap ataupun 4 kolom inilah yang lebih gampang untuk kamu pahami. Dan ini biasanya lebih sering keluar ujian. Pada saat ujian kompetensi nanti selalu ketika pemostingan buku besar selalu bentuk saldo lengkap ataupun 4 kolom yang dipakai. Oke, kalau begitu ya kita lanjut kembali. Bagaimana tata cara dalam memposting ya? Oke, tata cara posting di sana sudah ada pada slide PPT Ibu. Silakan bacakan dulu. Mungkin silakan bacakan dulu, Mas Ibu yang nomor belakang. Bacakan nomor 1. Cara posting 1. Tanggal jurnal dipindahkan pada kolom tanggal buku besar. Iya, betul sekali ya. Kolom tanggal jurnal dipindahkan ke kolom tanggal buku besar. Itu yang pertama cara posting. Yang kedua, di depannya silakan. Cara posting Yang kedua, hal jurnal dipindahkan pada kolom ref buku besar dengan penulisan Ju 1 yang artinya posting BB berasal dari jurnal umum halaman 1. iya betul sekali ya. Hal itu adalah halaman maksudnya ya. Kemudian JU.1 itu adalah jurnal umum halaman 1 ya. Nah, BB itu adalah buku besar. Buku singkat-singkat biar kamu nanti terbiasa ya, cepat dalam menulis ya. Oke ya, itu pada poin yang kedua. Poin yang ketiga, silakan dulu yang di belakang sana nak ya. Silakan baca nomor 3 nak. Yang kuat ya. Cara posting jurnal pada jurnal dipindahkan ke buku besar sesuai dengan akun yang bersangkutan. Jumlah debit jurnal ditempatkan pada debit BB dan jumlah kredit jurnal ditempatkan pada kredit BB. Iya, betul sekali ya. Jumlah uang yang berada di sebelah debit jurnal umum kita pindahkan dia ke sebelah debit buku besar. Yang berada di sebelah kredit jurnal umum kita pindahkan dia ke buku besar sebelah kredit. Jadi tergantung daripada jenis akunnya itu sendiri. Yang terakhir, ada yang mau bacakan yang terakhir? Iya, silakan ulang. Cara posting kolom ref jurnal diisi dengan nomor kode akun buku besar yang digunakan. Iya, betul sekali ya. Kolom referensi jurnal diisi dengan nomor kode akun buku besar yang digunakan. Nah, ini bagaimana tata caranya? Nanti pada saat kita posting, Ibu akan dijelaskan lebih maksimal ya, biar kamu lebih paham. Oke, Ananda masih ingat dengan saling mengajari?
Saling menjadi dan ya, saling menjadi. Kita harus selalu ya, yang namanya saling siku-siku tidak terlepas dari yang namanya saling menjadi. Inilah yang menjadi dasar untuk kita menentukan yang mana yang menjadi selalu daripada setiap akun. Oke, saling menjadi. Kita ulang kembali, masih ingat tutup tangannya. Yang 3 tutup ya, yang 2 ujung ke ujung dibuka. Ya, yang berada di sebelah kiri apa kemarin? Ini adalah akun beban. Yang ini jempol, ini akun harta. Harta dengan beban sama-sama dibuka, berarti sama-sama saldo normalnya berada di sebelah debit. Yang tertutup 3 ya, tertutup. Mereka sama-sama tertutup, berarti ini adalah akun pendapatan, akun modal, dan akun utang. Mereka sama-sama saldo normalnya berada di sebelah kredit. Ya, ternyata masih ingat ya. Oke, nanti berpandu kembali kita ya, kalau 5 jari. Nah, untuk mekanisme debit kreditnya, ya ini juga sama dengan salah 5 jari ya. Ini sudah pernah Ibu suruh kamu hafal waktu di kelas 1. Nah, Ibu rasa ini tidak ada masalah ya. Ya, untuk hukum debit kredit, ini juga masih ingat ya. Waktu kelas 1, jika debit bertemu dengan debit, kita tambah. Jika kredit bertemu dengan kredit, kita tambah. Lanjut, jika debit bertemu dengan kredit, diapain? Dikurangi. Lanjut, jika kredit bertemu dengan debit, diapain? Iya. Gampang sekali kan pengingatnya? Yang sama dia D dengan D tambah, K dengan K, sama-sama kredit dengan kredit tambah. Kalau dia sudah berbeda berarti dia sudah menjadi pengurangan ya. Ya, debit kredit, alhamdulillah Anda sudah paham bahasa ya. Kalau begitu Anda kita lanjut kembali di sini ya. Untuk tata cara melakukan yang namanya posting. Tadi apa sih yang pertama? Yang pertama sekali adalah harus ada ya, jurnal umum. Ya, harus ada jurnal umum. Sudah ada jurnal umum kita. Yang kedua, harus ada apa? Format buku besar. Ya, di sini ditulis format buku besar. Kemudian selanjutnya harus ada apa lagi? Ya, kalau bisa harus ada yang namanya keterangan transaksi ya. Tapi kalau tidak menjadi masalah, kalau ada kita buatkan. Bagaimana tata cara melakukan posting? Gampang sekali anaknya. Perhatikan di sini. Ini ya jurnal umum kita. Jurnal umum kita ada berapa jurnal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Kalau bertanya, ada berapakah jurnal buku besar yang harus kita buatkan nanti? Tergantung daripada akunnya masing-masing ya. Seperti misalnya kas. Kita di sini cerita tentang yang namanya memposting. Berarti kita satukan akun-akun yang sama. Kas kita gabungkan dengan akun kas yang lainnya sehingga terlihatlah nanti berapa jumlah daripada saldo akun kas tersebut. Jadi buku besar yang harus kita buat adalah kas 1 ya. Kemudian modal 2. Yang ketiga beban. Selanjutnya peralatan 4. Hutang usaha. Yang kelima perlengkapan. Yang keenam, pas tadi sudah, tapi nggak dibuat lagi. Perlengkapan sudah, nggak dibuat lagi, karena sudah disatukan ya. Lanjut, pendapatan? Iya, yang keenam. Kemudian ada beban listrik, yang ketujuh. Oke, mungkin hanya 7 saja ya. Buku besar yang akan kita buatkan nanti. Bagaimana cara mengisinya? Yang pertama sekali adalah, iya kita buat kopnya ya. Kopnya terdiri atas di 3. Yang pertama adalah nama perusahaannya. Di sini nama perusahaannya adalah tapi dari nama umum Mariono Service Model. Kemudian nama pembukuannya, kamu seorang akuntan harus tahu ya. Setiap membukukan, kamu membukukan tentang buku apa. Jadi di sini adalah posting buku besar ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah periodenya ya. Di sini yang menjadi periode adalah pada bulan Juni 2021. Oke, di atas kolom untuk saldo rangkap ya, buku besar saldo rangkap. Di sini ada nama akunnya, kita tulis nama akunnya. Buku besar apa yang pertama yang harus kita buat? Adalah buku besar kas. Ya, kita tuliskan buku besar kas. Berapa nomor akunnya? Nomor akunnya adalah 111. Boleh 101 ya, tergantung daripada soal ya. Berapa dimuatkan di sana? Pakai tengahnya 0 atau 1, kan menjadi masalah ya. Selanjutnya, perhatikan bagus-bagus ya nak ya. Monika, perhatikan ke depan nak. Nanti nggak mengerti. Ya, lebih paham ya. Oke. Di sini diulang kembali untuk pemostingan kas. Yang pertama sekali kita ambil lihat kas yang ada di sini ya. Untuk isian tanggal kita ambil lihat dari tanggal yang ada di jurnal umum.
boleh ya? Ataupun setoran modal, boleh. Kita tulis di sini setoran modal. Kalau kamu bilang ibu terkadang kolom keterangan saya lihat di buku yang lain ini kosong, nggak menjadi masalah ya. Ini adalah sebuah keterangan saja. Kemudian yang mau kita posting kan kas ya, berarti kita ambil yang kasnya saja. Kas berada di sisi mana? Sisi debit. Berarti kita pindahkan dia ke kolom sebelah debit. Sejumlah berapa ini nak? 60 juta. Iya, 60 juta. Oke, stop ya sampai di sini karena dia debit. Langsung masuk kita ke saldo lengkapnya ya. Karena dia di sini debit, berarti pindah dia ke kolom saldo sebelah debit 60 juta. Pindah ya. Oke, selesai pemustingan yang pertama. Kalau sudah selesai pemustingan yang pertama, maka bolehlah kita buat di sini nomor akunnya ya. Nomor akunnya tadi adalah 111. Tuliskan di sini 111. Kenapa demikian? Tandanya kita sudah melakukan yang namanya posting ya. Oke, selain daripada itu nak, silakan cari lagi di sini. Kita mau posting buku kas tadi ya, buku besar kas. Yang mana lagi kas di sini? Selain tanggal 1. Tanggal? Iya, tanggal 2 betul sekali ya. Tanggal 2 masukkan. Juni 2. Iya. Perhatikan di sini kas. Kas berada di sebelah mana ya? Iya, sebelah kredit ya. Sebelah kredit. Apa keterangannya? Pembayaran sewa untuk 1 tahun ya. Tuliskan di sini pembayaran sewa. Ya. Karena tadinya sebelah kredit, maka kolom sebelah debit kita tinggalkan. Tulis tanda samping saja ya. Masukkan nilai uang sejumlah 20 juta rupiah. Oke, sampai di sini. Perhatikan. Masuk tadi hukum debit dengan kredit ya. Ketika debit bertemu dengan kredit, bagaimana tadi? Ditambah atau dikurang? Dikurang ya. Berarti 60 juta dikurang 20 juta. Hasilnya berapa? Iya, betul sekali 40 juta rupiah. Oke, sampai di sini gimana? Bisa? Sudah mengerti? Sudah ya? Lanjut ya? Cari lagi sini yang kas. Yang mana lagi nomor berapa? Selepas tanggal 2? Tanggal 5 Bu. Iya, tanggal 5. Tanggal 5 ya? Pindahkan tanggalnya. Juni 5. Iya, kasnya tadi sebelah mana? Sebelah kredit. Perhatikan apa keterangannya. Pembalian perlengkapan. Tuliskan saja di sini keterangannya pembalian perlengkapan. Karena dia tadi nilainya berada di sebelah kredit, berarti yang debit tetap kosong ya. Isi sebelah kredit dengan jumlah berapa tadinya? Iya, 5 juta rupiah. Oke, kalau sudah sampai di sini tetap berlaku ya. Terus hukum debit kredit. Ini apa bertemu apa? Debit bertemu dengan kredit. Iya, ini turunnya ya. Debit 40 juta bertemu dengan kredit 5 juta. Berarti dikurangkan ya. 40 juta dikurang 5 juta. Hasilnya berapa itu? 35 juta. 35 juta rupiah. Oke, kalau misalnya nanti dia sebagai debit, ibu bagaimana? Saldonya tentu di sini adalah kita tambah debit bertemu debit ditambah, ya. Kalau misalnya dia sudah debit. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tanda diam, tanda mengerti ya. Oke, kalau begitu karena sudah mengerti, ibu mau dong anak-anak ibu melanjutkan pekerjaan ibu. Selanjutnya di sini selepas tanggal 5 Juni, yang mana lagi kasih mau kita posting? Ini ya, tanggal 10. Tanggal 10. Cuma yang bisa kepakan. Yang bisa kepakan ibu kasih langsung nilai di daftar nilai 100. Tambahan nilai. Silakan. Ya, Veronica silakan ya. Ayo jangan Veronica aja yang dapat nilai 100. Yang lain juga harus nilai 100. Ya, tanggal 10 ya. Jumlahnya adalah sejumlah 44.550.000 rupiah. Inilah yang mau kita temukan itu. Kita satukan di akunnya menjadi satu akun yang terlihat jelas berapa dia nilai yang sebenarnya secara keseluruhan ya. Oke, kalau begitu kita lanjut kembali buku besar yang kedua. Kita urutkan ya nak ya, bukan dari sini kita urutkan. Kas, habis kas modal, tidak ya. Habis kas, tentu kita cari dulu tetap masih dalam akun harta ya. Mana akun harta selanjutnya selain kas? Perlengkapan ya. Habis itu perlengkapan dulu posting ya. Baru masuk peralatan
baru masuk akun pendapatan. Seperti itu ya, kita sesuaikan dengan nomor-nomor akunnya. Nomor akun 1 dulu, habis itu 1 semua, baru masuk nomor akun yang kedua. Habis nomor akun yang kedua diposting, masuk akun yang ketiga. Jadi kita urutkan biar dia beruntun ya, itu fungsi daripada akuntansi tersebut ya. Oke, kira-kira sudah paham sampai di sini? Sudah paham? Iya, kalau sudah paham, kalau gitu kita lanjut. Kamu kerjakan tugas lembar KPD yang ada di buku masing-masing. Soalnya sama dengan yang ibu tuliskan di papan tulis. Jadi kamu tinggal melanjut untuk buku besar yang selanjutnya. Ya, buku besar selanjutnya apa tadi? Iya, silakan ya. Silakan dikerjakan. Sambil dikerjakan nanti sambil ibu suruh satu-satu orang maju ke depan. Siapa yang duluan selesai, nanti itu yang akan dapat nilai. Yang lama selesai, tidak ada nilai buatan Anda. Jadi belum Pak ya? Ya, silakan kerjakan. Ibu tunggu. Sambil ibu tunggu, ibu mau maju ke depan untuk buku besar selanjutnya. Grace ya? Bisa Grace? Sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi, oh iya. Boleh ibu tunggu sebentar lagi ya? Jangan lama. Yang lain juga bersiap-siap. Oke, maju saja Grace, nanti maju ke depan ya. Kalau ada yang tidak paham, maju. Buat kolomnya ya di bawahnya. Ya, betul ya kolom bawahnya. Ya, yang lain dikerjakan ya. Mau ke kamar mandi? Oh, pergi lah. Silakan ya. Oke, perlengkapan 5 juta sudah debit, kemudian saldonya sudah debit. Sudah betul itu ya? Ya, kita lanjut kembali untuk postingan selanjutnya. Perhatikan perlengkapan. Masih ada perlengkapan selain daripada itu? Tidak ada ya? Berarti sudah selesai ya untuk buku besar perlengkapan. Jadi buku perlengkapan itu hanya ada satu postingannya, tergantung daripada soal. Oke, kasih dulu tepuk tangan buat Grace ya. Ya, itu saja ya Nak ya. Walaupun tidak bisa, yang penting kamu mau saja ke depan. Pasti lama-lama pasti akan bisa. Oke, ada lagi yang mau melanjutkan buku besar selanjutnya? Ada yang melanjutkan buku besar selanjutnya? Udah ini tengok sudah ngerti nih Mulan. Atau ada yang sudah selesai? Sudah ya? Yang sudah selesai coba dia ke depan biar ibu nilai. Ya. Ya, sebagian ibu lihat sudah benar ya. Berarti sudah mulai bisa ya. Oke, dari tadi melihat semangatnya dalam menyelesaikan buku besar luar biasa ya. Kenapa? Karena kebanyakan di antara kalian sudah bisa dalam memposting ya. Oke, untuk memaksimalkan kamu biar lebih bersemangat di dalam proses pembelajaran ini, bagaimana kalau kita adakan games? Mau? Mau. Kita mulai ya. Presiden 95. I know that you've been gone, you and me, we don't belong. It only makes me strong after the blood right now. Don't wanna know one else, that's what I used to know. Reset my life after you go. And the wind blows
feels like you had me so cold. Ooh, ooh, how did you know? Ya, oke Nanda. Hari puasa cukup sekian ya, karena dari tadi melihat anak-anak ibu semuanya adalah konsentrasi ya. Luar biasa untuk anak ibu semua ya. Ya, yang sudah duduk silakan boleh duduk kembali. Kalau begitu, seperti biasa ya, karena susah sekali untuk kubur ya dalam permainan ini. Dibayar beban yang masih harus dibayar. Iya. Bagaimana? Kamu kasih tepuk tangan boleh ya? Salam dan tepuk tangan. Ya, bagaimana? Kata yang salah? Benar bu. Berarti lagi makin anak ibu ya. Apa ya? Ada yang salah ya? Mana pada begini kan semua? Ya. Jadi mungkin sekilas tentang kalau ada bebannya dimasukkan, tidak ya nak ya? Tidak semua yang ada kalimat beban di dalamnya itu masuk kategori biaya ya. Tadi sepintas ada ibu dengarkan biaya dibayar di muka. Itu bukan merupakan kelompok beban ya, tapi dia adalah kelompok harta. Kemudian ada beban yang masih harus dibayar katanya. Walaupun dia depannya itu adalah kalimat beban, kata beban, dia bukan termasuk ke dalam kelompok jenis beban. Tapi beban yang masih harus dibayar itu adalah namanya yang masih harus dibayar ya. Tentu itu adalah masuk dalam kelompok utang ya. Kira-kira sudah paham sampai di sini? Iya. Jadi kalau sudah paham, silahkan nanti tugasmu di rumah adalah kerjakan instrumen penilaian ya, yang ada pada halaman 30. Yaitu itu tentang posting ke buku besar rata-rata semua ya. Jangan lupa nanti dikumpul pada saat pertemuan selanjutnya. Oke anak, sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang posting ke buku besar? Ya, silakan ketua speaker Grace. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang buku besar adalah kumpulan dari akun-akun yang berhubungan dan satu kesatuan. Iya. Kasih dulu aplaus buat Grace. Jadi itulah kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi harap ibu, Anda semuanya dengan belajar pada hari ini untuk berikut-berikutnya kamu sudah bisa memposting ke buku besar. Yakinlah nak, ketika kamu sudah mahir menyelesaikan tugas-tugas kamu, maka kamu akan lebih nyaman, lebih enak dan lebih santai di dalam melanjutkan tugas-tugas siklus berikutnya. Jadi untuk itu pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Materi kita selanjutnya adalah tentang apa? Kalau sudah selesai yang namanya posting ya, berarti itu adalah neraca saldo. Neraca saldo itu bahasanya hanya sedikit sekali ya. Selesai neraca saldo nanti kita lanjut dia ke jurnal penyesuaian. Jadi masih ada kesinambungan antara pelajaran hari ini dengan pelajaran yang akan datang. Jadi untuk itu harapan ibu, silakanlah literasi di rumah agar kamu dapat menyerap ilmu lebih maksimal dan lebih tercerna ketika proses pembelajaran. Oke, kalau begitu silakan untuk ketua kelas pimpin kembali doanya ya nak ya, biar kita akhiri. Siap gerak. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Kepada ibu guru kita beri salam. Selamat siang, Bu. We got history, got me feeling the nostalgia when